Jus? Mah. Kamu kelihatan gagah sekali. Ganteng anak mama. Muka kamu itu perpaduan antara mama dan papa. Matanya mirip mama. Banyakan mama. Iya, hidungnya mirip papa. Sedikit. Hah, tadi juga orang vendor bajunya bilang gitu, mah. Persis yang mama omongin. Oh ya? Mm-mm. Ya beda dong. Mama yang ngomong sama vendor baju yang ngomong ya jelas beda lah. Iya. Mah, makasih ya. Makasih karena udah nerima pilihan aku. Walaupun aku tahu itu berat pasti buat mama. It's okay. Kebahagiaan kamu selalu jadi prioritas mama. Makasih ya, Ma. Oh, iya, Ma. Hari ini Tante Desi bakal datang. Mama nggak apa-apa kan? Udah kamu fokus aja sama acara kamu. Kamu nggak usah pikirin yang lain. Papa, Oma. Halo, Cantik. princess. Anak papa nih. Kapan nih acaranya mulai? Syifa nggak sabar. Mau panggil Tante Lala Ibu. Kok malah jadi kamu sih yang nggak sabar? Ini aja papa belum siap loh sayang. Papa belum pakai belangkon, papa belum pasang kris juga. Ya udah deh, sini Syifa yang pakai. Kok mau pakein papa? Ya bentar ya. Nanti rusak rambut papa. Coba. Tar dulu. Aduh. Miring. Aduh, pelan-pelan rambut papa rusak. Bener nggak, Ma? Miring Lurus, sih. miring. Oke. Sini miring. Oh ya, coba. Aduh, ya udahlah. Aduh. Udahlah. Udah? Udah ganteng belum papa? Udah dong. Udah. Hari ini tiba di mana aku berada di posisi yang sebelumnya pernah aku lalui. Tapi kali ini dengan orang yang berbeda. Astagfirullahaladzim. Kak Lala, Kak, ini Ardan. Aku sama Rindi masuk ya. Iya, masuk aja. Ya ampun lah, kamu cantik banget. Masya Allah, beruntung banget aku punya kakak secantik ini. Masya Allah. Aku nggak tahu kenapa ya rasanya tuh deg-degan banget. Padahal aku nggak pernah ngerasa kayak gini sebelumnya. Wah, kamu gugup kenapa lagi? Aku ingat hari pernikahan aku dulu, Rid. Kak Lala, udah ya. Masa lalu yang buruk, dilupain aja. Jangan diingat-ingat lagi, Kak. Ya.
insya Allah masa yang sekarang adalah masa yang terbaik. Yang terbaik yang diberikan Allah buat kamu. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah. Aku jadi ngerasa jauh lebih lega setelah ngobrol sama kalian. Makasih ya. Sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, Sus. Gimana? Oh ya, ya udah, ya. Iya nggak apa-apa, Suster. Tapi tolong dikabarin terus ya update-annya. Makasih. Assalamualaikum. Kalau itu suster dari rumah sakit ibu. Iya. Suster ngabarin katanya kondisinya ibu lagi nggak stabil. Kayaknya akan sulit untuk ibu datang ke sini. Terus gimana dong, Kak? Harus ngelihat 1 jam ke depan gimana kondisinya ibu. Mungkin kalau udah stabil baru bisa ke sini. Sekarang aja kamu bisa bikin acara di tempat mewah kayak gini. Coba dulu sama aku. Tempatnya super sederhana. Acaranya bakal dimulai sebentar lagi. Rencana gue sama Meisha harus berhasil kali ini. Jadi lo sama Lala itu beda ayah. Dan kenapa lo benci banget sama Lala? Karena ayah lo itu selalu ngutamain Lala. Dan makanya waktu itu lo nyalain petasan buat nyelakain Lala. Tapi lo tahu kan, kalau lo tuh salah target. Lo malah nyelakain Syifa bukannya Lala. Dan emang kebencian lo itu sama target. Kalau gitu, kenapa nggak sekalian aja? Maksudnya? Sekalian apa? Sekalian buat hancurin Lala. Lo benci banget nih sama Lala. Sekalian kita hancurin pernikahannya Lala sama Julian dengan kehadiran lo di acara pernikahan mereka. Masalahnya Bu Lydia tuh udah ngelarang gue deket-deket sama keluarganya. Karena gue ini adalah anak haram dari suaminya. Jadi gue gak bisa. Dan semua orang juga belum tahu soal itu. Justru itu, karena akan banyak orang penting hadir di acara itu. Satu tempat, satu waktu. Kedatangan lo itu akan jadi bom waktu untuk mereka. Bakal hancur semuanya. Bakal kacau acaranya. Gue kok gak bisa. Karena gimana pun gue ada perjanjian di atas kertas dengan Bu Lydia. Perjanjian kayak gitu mah gak ada dasar hukumnya. Justru ya, kalau sampai itu menyebar ke publik, nenek galak itu yang akan terpojok. Dan lo yang akan menang. Dan kalau kita kerjasama,
gue bakal bagi harta Julian ke lo juga. Kita bakal nguasain hartanya sama-sama. Ya emang gak gampang sih. Tapi perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, kita coba nguasain hartanya. Dan langkah pertamanya adalah kita harus cegah Julian dan Lala untuk menikah. Oh, oke. Oke, deal. Berarti tujuan kita sama. Kita tunggu sampai memulai akad nikah, terus nanti lo muncul. Tapi kita datangnya terpisah ya. Satu waktu, tapi jangan sampai orang-orang tahu kalau kita datangnya barengan. Oke? Paling sebentar lagi Misha juga datang. Aku tunggu dalam aja deh. Aduh. Nak, kamu yang tenang ya, Nak. Kamu harus kuat. Kalau kamu kuat, Mama juga pasti kuat. Nah, gitu dong, pintar. Hari ini, Lala sama Julian akhirnya bersatu. Mereka pasti bahagia. Karena perjalanan mereka panjang banget. Mana ya? Belum datang juga. Oh, ini dia. Saya terima nikah dan kawinnya Intan Priscilla binti almarhum Andi Suyudi dengan saya terima nikah dan kawinnya Intan Priscilla binti jadi tegang gini ya? Perasaan dari tadi biasa aja. Robbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Permisi, Pak Julian. Ya. Proses akad nikah akan segera dimulai. Bapak diminta untuk ke aula utama, Pak. Oke. Mari, Pak. Bismillah. Di momen penting seperti ini, satu-satunya orang tua yang kita punya gak bisa hadir. Enggak.
Lala yang sabar ya. Aku juga ikutan sedih, Kak. Ya tapi mau gimana lagi? Mungkin ibu masih ngerasa trauma sama proses nikahan. Kak, masih ingat kan? Gimana ibu ternyata nahan beban waktu kakak nikahan dulu. Iya. Dulu pernikahannya kakak masih ada ayah, masih ada ibu. Tapi sekarang di saat ayah udah gak ada, ibu pun gak bisa hadir. Tapi kan sekarang ada aku, adik kakak yang secharming dan seganteng ini nih. Aduh. Masya Allah, adik aku. Makasih ya. Sama-sama, Kak. Permisi, Mas Ardan. Ya. Sebagai wali nikah pihak perempuan, Mas Ardan diminta untuk kaula utama untuk bersiap-siap. Oh, ya Mbak. Ya udah Kak, aku kesana dulu ya. Pokoknya Kak Lala, jangan gugup, jangan sedih lagi, oke? Siap. Bismillah. Ya. Mari Pak. Mas, sebentar. Mas duluan aja, saya mau bicara dulu sama orang ini. Baik Pak. Ya. Ada apa? Aku cuma mau nanya, Syifa ada di mana? Syifa udah di dalam sama Mama. Kalau dilihat-lihat, pernikahan kamu yang kali ini mewah juga ya. Nggak kayak kita waktu itu, sederhana. Oh ya, kan sekarang kamu udah sukses. Ingat gak? Waktu itu kamu sampai pinjam baju kebaya ke sepupu kamu buat akad nikah. Eliza, waktu itu saya sudah cari dress yang terbaik buat kamu. Tapi tiba-tiba kamu bad mood. Cuma karena kamu pengen pakai dress dengan warna yang lain. Akhirnya saya cari kesana kesini pontang-panting buat cari dress yang sesuai dengan warna yang kamu mau. Udah aku duga, seperti biasa ada aja bantahan kamu ya. Udah kamu ngaku aja. Emang kamu gak bisa ngehargain aku dulu kan? Kamu itu bisa ada di sini karena permintaannya Syifa.
Jadi saya minta, tolong jangan bikin masalah. Saya nggak mau bad mood di acara yang bahagia dan penting ini, cuma karena harus ngurusin kamu doang. Aku harus melakukan hal ini. Duh, Meisha mana sih? Kok belum datang juga? Gue coba telepon deh. Kok dia berani sih nggak telepon gue? Apa janjian dia kabur ya? Maaf Pak, boleh tolong agak cepat nggak? Baik, Bu. Enggak. Tapi kan emang dia udah setuju kalau dia juga mau hartanya Julian. Kayak gue tunggu aja, mungkin dia lagi OTW kesini. Saya akan tiba malam ini di Indonesia. Gue harus gimana ya? Selama 2 minggu ini, gue belum berhasil nemuin Meisha ataupun Hasbi. Waktu itu, gue sempat nemuin Meisha sama Julian di mall. Apa emang Meisha ke mall itu cuma buat nemuin Lala? Apa mungkin Meisha ada di pernikahannya Lala hari ini? Berarti kemungkinan Hasbi juga ada di pernikahannya Lala hari ini. Kalian! Ada apa, Pak? Kalian siap-siap. Kita pergi sekarang. Tujuan kita kemana, Pak? Kita kondangan. Baik, Pak. Baik, Pak. Ngomong-ngomong, Ardan itu keren ya. Udah ganteng, terus dia kerja di perusahaan besar lagi. Ah, iya bener banget. Ardan itu inceran para wanita. Nih ya, dari cewek-cewek yang Gen Z, milenial, terus Gen Alpha, sampai Gen Mutan juga pada ngejar-ngejar si Ardan. Beneran deh, nggak bohong. Pokoknya beruntung banget jadi lu bisa dapetin si Ardan. Gak usah lebay. Gak apa-apa. Kita harus promosiin Ardan, biar nggak jadi sad boy terus. Berarti gue harus usaha dong buat dapetin Ardan. Oh iya. Oh ya guys, gue ke toilet dulu ya. Oke, guys. Sekarang Rumah Mantis Ekstra Yuk beli sekarang! Yuk. Bentar deh. Nih. Wah. Si Hasbi ngirim ginian. Gila emang. Bentar. Semoga cinta kalian abadi sampai maut memisahkan. Wow. Gila juga. Iya. Gede banget lagi tuh bunga. Ayo bentar deh, Rin. Kira-kira mantan yang satu itu bakal datang ke acara ini nggak ya?
kabar kalian? Selamat ya. Kalian berdua baru jadian kan? Tapi emang cocok sih kalian. Yang satu ganteng, gagah. Yang satu cantik, minimalis. Semoga kalian juga cepat menyusul ya ke pelaminan. Amin. Gue masuk dulu ya. Iya. Itu si Wajang Kinclong kenapa mukanya berseri-seri banget ya? Kayak beda gitu. Iya, terus lo lihat nggak sih auranya tuh shining shimmering splendid gitu loh. Iya ya. Yaudah yuk, kita langsung dalam aja. Dengan telat ya. Para hadirin yang berbahagia, saya ingin mempersilahkan masuk mempelai pria untuk duduk di meja akad yang sudah dipersiapkan. Mempersilahkan masuk mempelai pria untuk duduk di meja akad yang sudah dipersiapkan. Prosesi ijab kabul, saya akan mempersilahkan Pak Ustadz untuk melakukan tilawah Quran terlebih dahulu, agar proses hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan sesuai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم. Kayaknya ada yang panas nih denger yang lagi ngaji baca Al-Quran. Gak boleh ngomong gitu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau jadikan mudah.
dan Engkau bisa menjadikan kesulitan itu mudah jika Engkau menghendaki. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mbak Lala, saya pamit ke aula dulu ya, buat cari tahu kapan Mbak Lala harus ke sana. Iya, makasih ya Mbak. Pernikahannya Lala. Lo dari mana aja sih, lama banget. Ayo kita bongkar semuanya di sini, bikin malu mereka. At least akadnya juga bakal mundur. Soal pernikahannya nanti kita pikirin lagi. Ayo! Ayo! Maaf. Tapi gue kesini bukan buat ngejalanin rencana lo. Gue kesini buat kenikahannya adik gue. Apaan sih? Ayo ikut gue dulu. Apaan sih? Sini gak? Sini. Karena lo bilang lo mau hartanya Julian ya? Kalau gue cuma mau harta, gue udah dapetin itu semua di Eropa. Tapi ternyata gue kesepian. Dan itu bikin gue sadar kalau harta itu nggak bisa bikin orang bahagia. Tapi janin gue adalah segalanya sekarang. Lo bilang lo kesepian karena uang. Gitu maksud lo? Iya. Dan satu-satunya orang yang nyelamatin gue waktu laki-laki iblis itu mau nyuruh gue gugurin janin gue, itu adalah Lala. Adik gue sendiri. Dan sekarang, gue mau pernikahannya adik gue dengan cara baik-baik. Lo ngomong apa? Lo ngomong ngelantur ya? Lo bilang lo mau balas budi ke Lala gitu maksudnya? Udah deh, lo gak usah aneh-aneh, mendingan lo ikutin semua rencana gue sekarang. Lo gak bisa ya nyuruh-nyuruh gue. Gak usah kurang ajar ya. Mbak, hati-hati dong Mbak. Ini perempuan lagi hamil besar loh. Lembut dikit kenapa? Udah Mbak, ayo ikut saya aja. Kayak tempat ini kurang aman buat kamu. Daripada perempuan ini makin rese sama gue, mendingan gue pulang dulu deh. Padahal gue pengen banget nyaksiin pernikahan Lala. Cowok itu, kalau nggak salah dia kan yang waktu itu ketemu sama Bu Lydia di kafe. Akhirnya kamu datang. Siapa sih dia? Ada apa sebenarnya? Pelan-pelan Riko. Kenapa lo nekat banget kayak gini sih? Hidup lu tuh udah enak di Eropa.
kita pergi sekarang. Dan lo nggak boleh ketemu sama siapa-siapa. Sesuai perjanjian kita di awal. Riko. Tapi please, buat hari ini, biarin gue ngeliat adik gue nikah ya. Gue cuma pengen pernikahan adik gue doang. Please. Gue gak apa-apa kok kalau ngeliatnya dari jauh juga. Beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum akad dimulai, izinkan saya menyampaikan ucapan. Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi tentang perpindahan tanggung jawab dari orang tua kini ke pasangan hidup. Sehingga apapun rumah tangga kalian, jangan putuskan ikatan dengan orang tua. Karena ridha Allah itu ada di ridha mereka. Dalam rumah tangga akan ada hari yang indah dan hari yang baru. Setelah minta doa orang tua kalian untuk dimudahkan. Mbak Lala, maaf, ada yang mau bertemu, Mbak. Oh, siapa? Sebentar ya, Mbak. Cantik banget anak ibu. Lala senang banget ibu bisa hadir di pernikahannya Lala. Ibu juga senang. Sebentar lagi Lala akan menjadi seorang istri dari laki-laki yang tulus mencintainya. Selamat ya, Nak ya. Kita mulai proses akadnya. Silakan. Saya nikahkan engkau, Julian Atmanegara, dengan kakak kandung saya, Intan Priscilla binti almarhum Andi Suyudi. Dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan logam mulia emas seberat 250 gram. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Intan. Aku meminang kamu dengan bismillah, Intan Priscilla. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mungkin semua luka yang pernah kamu rasain selama ini emang harus dibayar dengan kebahagiaan sebesar ini loh. Ayo Misha, kita harus pergi. Tunggu aja ya. Tante. Mbak Lala, silakan kita ke venue utama, Mbak.